walaupun kata orang dalam praktek politik orang sudah tidak butuh idealisme. Tapi bagi saya tetap idealisme itu penting sebagai rem, sebagai kontrol. Banyak sekali ide-ide yang belum tersalurkan. Maka caranya satu-satunya adalah terus berjuang menjadi anggota DPR, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya. Karena 3 fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting atau anggaran, dan fungsi pengawasan itu tidak mudah. Fungsi legislasi untuk menyusun perundang-undangan itu ada tanggung jawab moral seorang anggota DPR di situ untuk bagaimana menyusun sebuah aturan-aturan yang berdampak baik terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel pribadi saya, Mukhlis Hashim Channel. Nama saya Mukhlis Hashim. Saya lahir di sebuah dusun terpencil, tepatnya di Dusun Pendem, Desa Pringga Jurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Saya melewati masa-masa kecil saya di kampung ini, dan saya mulai masuk SD di SDN Kayu Lian pada tahun 1986 dan tamat tahun 1992. Lalu melanjutkan ke MTS NW Pringga Jurang. Setelah itu ke Madrasah Aliyah Keagamaan atau MAK yang sekolahnya ada di dalam lingkungan MAN 2 Mataram. MAK adalah sebuah sekolah yang didirikan secara khusus oleh Menteri Agama pada saat itu, Munawir Sadali, dengan sistem pembelajaran semi pesantren. Karena pada saat itu kami hanya diseleksi sejumlah 40 orang yang akan tinggal di asrama, dan kurikulum pelajarannya mendekati kurikulum pondok pesantren. Meskipun di pagi hari tetap menjalani kegiatan belajar di lingkungan MAN 2 Mataram. Tetapi setelah itu banyak dipadati dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kajian-kajian kitab kuning, kajian nahwu syaraf, kemudian juga pelajaran agama lainnya. Saya lulus tahun 98 dan di situ betul-betul pembentukan karakter saya sebagai santri, karena sudah terbiasa dengan pelajaran-pelajaran berbasis agama dari bahasa Arab sampai kitab kuning. Selanjutnya saya kuliah S1 di STAIN Mataram, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, sekarang sudah bernama UIN Mataram. Sebetulnya dulu saya ingin sekali mengikuti jejak-jejak teman-teman di MAK untuk kuliah S1 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, karena sebagian besar alumni MAK pada angkatan saya itu kuliah di sana. Tetapi pada saat itu sedang masa reformasi, tepatnya Mei 98, runtuhnya Soeharto, terjadi keributan, demonstrasi di mana-mana, sehingga orang tua nampaknya khawatir untuk memberikan izin untuk sekolah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Akhirnya saya kuliah di STAIN Mataram, lalu mulai terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi. Salah satunya adalah di BEM. Jadi mulai dari BEM fakultas, BEM sekolah tinggi, dan di organisasi ekstra kampus. Di ekstra kampus saya masuk di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang melengkapi
pengetahuan, wawasan yang secara umum kurang terpenuhi di kegiatan belajar di kampus. Wawasan, jaringan, pengetahuan, pengalaman itu sebagian besar saya dapatkan di PMII. Dan pada tahun 99 semester 3 itu saya sudah dimandatkan menjadi ketua PMII Rayon Syariah. Setelah itu di semester 5 menjadi ketua BEM Fakultas Syariah. Setelah itu masuk lagi menjadi ketua pengurus komisariat PMII Setai Mataram. Begitu pemilihan ketua BEM Sekolah Tinggi atau disebut saat itu sebagai presiden mahasiswa, saya terpilih kembali pada tahun 2002 itu. Dan setelah di presiden mahasiswa menjadi salah satu ketua pengurus cabang PMII Mataram. Artinya bahwa perjalanan organisasi dan dasar-dasar kepemimpinan itu sudah saya lalui sejak kuliah S1, sehingga ternyata pengalaman-pengalaman berorganisasi itulah yang kemudian menggiring orientasi dan cita-cita saya untuk masuk ke dalam dunia politik. Setelah tamat S1, meskipun saya agak telat menyelesaikan kuliah S1, saya melanjutkan S2 di Universitas Indonesia selama 2 tahun sambil menjadi wartawan sebuah tabloid politik di Jakarta, sekaligus menjadi pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi lengkap sudah sebenarnya aktivitas saya di situ. Dari pagi itu saya bekerja sebagai seorang wartawan untuk modal atau biaya hidup di Jakarta. Lalu siang saya harus kembali ke kantor tabloid untuk menulis beritanya. Setelah itu saya langsung ke kampus di daerah Salemba, karena dari kantor saya di kantor tabloid di Tebet, Jakarta Selatan, saya harus melanjutkan siang itu ke kampus Universitas Indonesia di Salemba. Lalu malamnya pulang sekitar jam 9, jam 10, langsung menuju ke sekretariat pengurus besar PMII, mengerjakan kegiatan-kegiatan organisasi sampai jam 12 malam. Jadi rutin selama 2 tahun itu aktivitas saya berangkat pagi jam 8, lalu pulang jam 12 malam selama 2 tahun itu. Dan di tabloid selama jadi wartawan saya banyak bertugas di gedung parlemen atau di gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan. Jadi saya sering meliput kegiatan-kegiatan anggota DPR. Semakin terinspirasi saya untuk meneruskan orientasi cita-cita saya sebagai seorang politisi aktif di partai politik, lalu endingnya adalah menjadi legislator atau anggota DPR. Setelah selesai kuliah S2 tahun 2008, saya masih berkegiatan di tabloid. Lalu pada tahun 2009 bos saya yang di tabloid kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar, Dapil NTB, dan beliau Haji Muhammad Lutfi terpilih pada tahun 2009. Saya sedang bekerja di tabloid, lalu oleh Bang Lutfi, saya biasa memanggilnya Bang atau Abang, mengajak saya untuk membantu beliau sebagai tenaga ahli di
DPR RI selama 2 periode, tercatat dari 2009 sampai 2014, lalu beliau nyalon kembali dan terpilih kembali 2014 sampai 2019. Tetapi pada Pilkada Kota Bima tahun 2018, beliau Haji Muhammad Lutfi terpilih menjadi wali kota sehingga jabatan DPR RI-nya di PAW oleh Bapak Haji Adiputra Darmawan Tahir. Dan saya kembali mengikuti Bapak Adi sebagai salah satu tenaga ahlinya. Dan pada tahun 2019 saya mencoba untuk ikut terlibat dalam kompetisi sebagai calon anggota legislatif. Ikut terdaftar sebagai daftar caleg tetap melalui Partai Golongan Karya atau Partai Golkar. Sebenarnya pada saat itu niat saya ingin nyalon melalui daerah pemilihan 4, yaitu meliputi Kecamatan Montong Gading, Sikur, Terara, Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak, dan Jerawaru. Tetapi pada saat itu terjadi suatu yang kurang menarik di internal partai, sehingga saya justru digeser dapilnya. Dalam daftar caleg sementara itu digeser ke dapil 4 Lombok Timur, meliputi Selong, Mas Bage, Sukamulya sampai ke Sembalun. Nah, saya merasa di situ bahwa dapil yang seharusnya saya di dapil selatan di Lombok Timur ini memang pada dasarnya adalah kampung halaman saya. Kemudian saya juga sudah banyak tanda kutip berinvestasi sosial dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitar itu, dan persiapan tahapan-tahapannya juga meliputi dapil ini. Tetapi saya justru ditaruh dalam daftar caleg sementara di dapil yang bukan kampung halaman saya, sehingga otomatis saya menolak dan lebih memilih untuk menjadi calon DPRD Kabupaten melalui Partai Golkar nomor 4 pada saat itu. Tetapi karena salah satu kompetitor dalam Partai Golkar ini adalah incumbent sudah 3 periode kalau tidak salah, dan secara kalkulasi politik dari sisi pengalaman, jabatan, program, keuangan atau pendanaan dan lain sebagainya, termasuk bagian dari keluarga yang mengelola ormas besar di daerah ini, sehingga tentu saya harus mengakui kelemahan-kelemahan saya untuk menghadapi beliau, sehingga mentok pada suara sekitar 1884. Ukuran suara ini saya merasa sangat besar dan lumayan bagi saya sebagai seorang pemula dan dengan modal yang terbatas. Bahkan jujur saya tidak banyak menghabiskan dana hanya untuk biaya operasional saja, karena memang money politik itu dilarang, tetapi masih dilakukan praktek-praktek itu oleh sejumlah calon legislatif lain, dan saya tidak melakukan itu. Satupun suara yang 1884 suara itu tidak didapat dari membeli, itu murni dari proses interaksi, proses bergaul silaturahim dengan masyarakat untuk menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan yang saya bawa dalam proses pencalonan itu. Dan saya tetap optimis, dan saya tetap menganggap bahwa meskipun dinamika pemilu 2014 itu sangat berat
secara finansial, karena meskipun dilarang, namanya money politik di lapangan ternyata tidak bisa terbendung. Baunya ada, ceritanya ada, prakteknya ada, tapi sulit sekali untuk dibuktikan. Ya meskipun demikian, saya tidak pesimis dan harus tetap membawa gagasan-gagasan, membawa idealisme. Meskipun kata orang dalam praktek politik, orang sudah tidak butuh idealisme. Tapi bagi saya tetap idealisme itu penting sebagai rem, sebagai kontrol untuk kita melakukan itu. Dan saya hanya merasa bahwa ide-ide saya, pengalaman-pengalaman saya selama di mahasiswa, selama di tenaga ahli, anggota DPR RI itu banyak sekali ide-ide yang belum tersalurkan. Maka caranya satu-satunya adalah terus berjuang untuk mendapatkan kesempatan menjadi anggota DPRD itu. Dan pada pemilihan 2024 mendatang, tentu sebagai orang yang punya basic kegiatan politik, tidak akan menyerah dan akan mencoba kembali untuk menawarkan ide-ide, gagasan-gagasan itu kepada masyarakat. Karena menjadi anggota DPR tidak hanya karena faktor dia memiliki finansial atau dana, tetapi betul-betul harus memiliki pandangan, gagasan, wawasan, karena menjadi anggota DPR memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya. Karena 3 fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting atau anggaran, dan fungsi pengawasan itu tidak mudah. Jadi fungsi legislasi untuk menyusun perundang-undangan itu ada tanggung jawab moral seorang anggota DPR di situ untuk bagaimana menyusun sebuah aturan-aturan yang berdampak baik terhadap masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Demikian juga oleh fungsi budgeting dalam menyusun sebuah APBD, tentu juga harus menyusun sebuah anggaran yang pro masyarakat, sehingga anggaran itu tidak habis hanya pada belanja-belanja aparatur, dan anggaran itu tepat sasaran berdasarkan kebutuhan masyarakat yang didapat atau yang informasinya diperoleh dari proses reses yang dilakukan oleh anggota DPR. Demikian juga fungsi pengawasan. Jadi tugas DPR itu adalah bagaimana memantau, mengawasi eksekutif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena apabila kebijakan eksekutif pemerintah, misalnya di kabupaten ada bupati, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap atau dinilai oleh masyarakat akan membawa dampak yang kurang baik, maka fungsi DPR yang punya tanggung jawab untuk menegur, untuk mengawasi, mengontrol bupati dan jajarannya, dinas-dinas terkait, agar program yang atau kebijakan itu bisa berdampak baik buat masyarakat. Itulah sekilas tentang saya, dan di sisi lain saya menjalani kegiatan-kegiatan wirausaha di bidang pertanian atau perkebunan dengan melakukan jual beli bibit tanaman buah, lalu bahan dan alat-alat pertanian, lalu juga yang lainnya. Tetapi yang berbeda adalah di situ saya punya gagasan untuk bagaimana melakukan melalui usaha ini melakukan pemberdayaan ke masyarakat. Jadi saya melakukan sebuah program kemitraan dengan masyarakat berupa kerjasama penanaman tanaman buah. Jadi masyarakat yang punya lahan tidak terurus, nganggur, tidak produktif, saya ajak untuk bekerja sama dengan menyerahkan pengelolaan lahannya itu kepada saya melalui lembaga usaha saya,
lalu saya tanami bibit, saya rawat, saya biayai, dan nanti setiap kali panen bagi hasil dengan pemilik lahan. Dan dalam jangka waktu 15 atau 20 tahun masa kontrak kerjasama itu, nanti setelah itu seluruh tanaman buah itu menjadi milik pemilik lahan. Nah, saya rasa menurut saya itulah bagian dari pemberdayaan, karena memang bagian dari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat di mana lahannya tidak terurus. Selain itu juga tentu kita berkontribusi terhadap ketahanan air. Jadi kita reboisasi, tetapi menggunakan tanaman buah. Baik sahabat Mulisasim Channel, itu sekilas tentang perjalanan saya. Saya dalam dunia politik tidak instan karena telah melalui proses-proses yang sangat panjang sejak mahasiswa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.